informatika, ya. Katakanlah Anda merancang aplikasi audio player gitu saja ya. Ya, audio player. Nah, dari aplikasi ini tentunya orang mau menginstal akan memilih audio player, misalkan gitu. Tapi di situ akan muncul beberapa. Kalau Anda mungkin karena kita sekarang orientasinya ke smartphone ya, semua seperti kegiatan diarahkan ke mobile ya. Aplikasi apapun yang kalau kita berkutat stay menggunakan PC, laptop seperti itu ya. Nah, setidaknya ada aplikasi tersebut yang berjalan di platform Android. Karena ini juga akan mempercepat ya, mempercepat popularitas dari aplikasi itu sendiri. Nah, kalau kita masuk ke App Store ya, ketik audio player begitu ya, akan muncul banyak ya aplikasi yang kemungkinan memiliki nama sama, ya. Nah, memiliki paling enggak kalaupun yang terbaru aplikasi audio player 2022 wis gitu. Nah, semua banyak yang menggunakan aplikasi dengan tren seperti itu. Kadang aplikasi yang ada di Play Store tuh hanya ganti baju ya, maksudnya ganti baju itu aplikasinya sama dari milik orang lain dikembangkan sendiri menjadi aplikasi baru. Tapi tentunya di setiap aplikasi yang ditampilkan itu ada fitur yang membedakan, tampilannya membedakan. Kalaupun sama, sepertinya sama sih audio A dengan audio B sama ya fungsinya. Memang platform yang diolah kategorinya sama, akhirnya fungsinya yang saja ditambahkan atau grafisnya yang dirubah. Ya. Nah, untuk memilih user, ya, calon pengguna akan melihat ya tampilan logo Anda itu akan dilihat dulu. Kalau audio player dilihat. Ini yang keren yang mana? Ya. Ini yang grafisnya mungkin saja biasa, nggak menarik kayaknya ini. Ya. Padahal di situ selain penilaian publik ya 3,2, 4,7 seperti itu ya sebagai penentu dari pilihan aplikasi akan digunakan atau tidak, orang melihat logonya juga ya. Ini keren ini. Ya, kayaknya ada grafik equalizer-nya kayak gitu. Wah, ini kemungkinan fasilitasnya ada ya. Akhirnya dicobalah diinstal. Nah, penilaian dari publik untuk menginstal melihat aplikasi Anda inilah yang menjadi poin penilaian dari admin Google. Aplikasi ini digunakan sebanyak berapa kali ya. Nah, kalaupun itu pasti ada reward-nya dari Google. Makanya jangan berkecil hati, aplikasi kok bisa gratis ya. Ya. Aplikasi kok bisa gratis ya? Lebih baik digratiskan dulu karena kita akan memperkenalkan proyek aplikasi kita yang merancangnya. Ya, kalaupun nantinya buat saja ya pertama free total lah. Ya, soalnya orang ini kalau sudah menyukai aplikasi Anda akan merekomendasikan ke orang lain ya atau ke teman Anda. Ini loh aplikasi enak audio playernya ya. Ada fasilitasnya equalizer, bass booster, grafiknya LED ya, grafik LED-nya juga menarik. Seperti itu nantinya Anda akan direkomendasikan ke orang ya. Pakai ini loh, pakai ini loh, pakai ini ya. Nah, kalau memang pakai ini, yang mana, yang mana, yang mana? Orang kan tanya begitu. Yang gambarnya ini. Oh, yang audio ini bukan, yang logonya yang ini. Yang merah, yang biru, yang kuning itu ya. Akhirnya begitu. Karena memang ada yang sama, ada yang mirip ya. Nah, dari situ aplikasi Anda akan dikenal digunakan orang. Yang free tadi akan diberikan reward
oleh Google. Ya, langsung nantinya akan Anda kontak ya. Kalaupun Anda menyertakan di Play Store titip aplikasi begitu saja, diverifikasi dulu ini dari mana ya. Dari mana aplikasinya, domisilinya, tempatnya, adminnya, mungkin saja akun yang dia miliki itu harus dipegang dulu oleh Google. Kalau Google nantinya sudah meyakinkan terverifikasi, aplikasinya diuji terlebih dahulu, ternyata tidak ada katakanlah tidak ada spam begitu ya. Nah, spam yang merugikan ya, pencurian data ya, penyabotan, bahkan juga penyadapan, nah itu nanti akan ditentukan, diuji oleh pihak Google ya. Kalaupun sudah aman baru diluncurkan ya. Kalaupun di kemudian hari ada aplikasi yang mungkin saja komplain ya, komplain karena ditengarai memiliki spam atau worm itu tadi, aplikasinya akan ditutup oleh Google ataupun disingkirkan ya. Nah, ini yang menjadi perhitungan mengapa orang meskipun aplikasinya bagus tetap bisa free ya. Tetap bisa free. Jangan berkecil hati kalau free nantinya kita nggak dapat apa-apa ya. Google yang akan memberikan reward-nya. Untuk kemampuan supernya di aplikasi Anda nanti yang Anda rancang karena Anda akan memiliki itu nantinya ya. Nah, memiliki dasar itu pula, dari situ baru tambahkan fitur yang ya, tambahkan yang pro di sini berbayar ya, berbayar ya, biasanya bayarnya lewat apa? Bayarnya lewat pulsa ya. Nah, lewat pulsa biasanya, kalau pulsa mungkin saja biasanya untuk pay seperti apa ya, yang metode pembayaran yang mungkin saja agar aplikasi Anda full version maupun yang pro ya. Ini yang menjadi daya tarik. Jangan keburu-buru aplikasinya baru udah dibanderol harga sekian. Oh, orang akan nggak berani coba. Orang kan trial error tester dulu ya. Bagaimana aplikasi ini? Oke, oh jangan direkomendasikan. Ini aplikasi apa? Kayak seperti itu nantinya muncul karena sudah bayar. Ini orang akan memberikan komentar yang mungkin saja akan merugikan kita, ya. Nah, disinilah kita akan membuat brandingnya dulu. Brandingnya itu mungkin dari desain Anda ini saya pakai yang logogram karena logogram apa? Diolahnya leluasa, ya. Kalau logo teks begitu, Anda akan terpaku dengan mencari teks, mencari type font yang bagus. Nah, jadi yang bagus kriterianya di mana? Nah, kita akan mengolah ya. Nah, dari analisa logo ini kan nantinya rancangan logo milik Anda ya. Nah, milik Anda. Kalaupun ada yang Al-Kafi ya silakan ya, dengan Al-Kafi silakan pakai yang itu ya. Ya, logo Anda seperti itu. Nah, dari logo itu milik Anda sendiri. Dari pas transformasi logo itu pasti setiap logo ada basic shape. Saya nggak pakai basic shape, Pak. Ya. Saya nggak pakai basic shape. Ya. Saya pakai misalkan langsung logo type. Silakan. Ya. Nah, dari logo saya pakai ini font ya, jenis fontnya sans serif saya berikan penjelasan. Kalau Anda mungkin dari logo Anda ada yang geometrik, ada yang slab serif seperti itu ya, silakan Anda tuliskan. Tapi saya berikan pertimbangan ya. Kalaupun Anda menggunakan logonya logo dari font yang sudah jadi, yang sudah ada, font instalan, kalau Anda hak ciptakan tidak bisa. Ya. Karena Anda merancangnya apa? Menggunakan font. Font itu karya orang lain. Ya. Anda tidak bisa mengambil karya orang lain untuk Anda klaim jadi karya Anda. Maka kalaupun Anda menggunakan ya tulisan itu hanya untuk pelengkap saja ya. Yang menjadi hal utamanya apa? Yang menjadi utama logogram. Ini yang bisa
hakikan, di hak karya ilmiah intelektual kah, ya. Nah, ini bisa di hak ciptakan. Kalau hak cipta ini, kalau Anda orang yang memiliki atau memakai, Anda bisa klaim, ya. Anda bisa dapat royalti karena copyright-nya Anda pegang, ya. Nah, ini dari transformasi, ya. Transformasi yang saya buat sebenarnya juga menyesuaikan, ya. Sepertinya kita nggak terbayangkan seakan-akan, ya. Ini saya buat tulisannya, ini saya pakai nama yang saya padu-padukan sendirilah, ya. Nah, memang itu ya. Misalkan kita inspirasinya mengambil dari nama kita yang mungkin saja ini saya buat raven, ya. Raven itu burung gagak, ya. Ya, ada yang menyebutnya dengan crow. Crow seperti itu juga burung gagak juga. Nah, biasanya warnanya hitam. Nah, ini supaya kita mendesain awalnya memang kita bikin warna hitam, ya. Jangan keburu memberi warna. Kalau Anda keburu memberi warna itu nanti penempatannya, ya. Penempatannya itu gimana? Di sini loh, ya. Nanti ini Anda akan mock-up-kan, ya. Anda mock up. Sepertinya Anda jadikan maket, ya. Market itu bisa Anda tempatkan dulu, ya. Kalau Anda nggak mempertimbangkan ini, ya kan, nggak mempertimbangkan ini, Anda akan terlalu luas, ya, dalam menentukan irama. Terlalu luas. Ya, terlalu luasnya di mana? Anda memberikan warna merah, kuning, hitam, biru. Ini kalau ditempatkan di suatu, ya, ditempatkan di suatu media tertentu nantinya akan berpengaruh, ya. Oh, ternyata nggak cocok, ternyata nggak padu, nggak harmonis dengan background atau konsep warna ini. Nah, ya, kalaupun warna ini saya buat sederhana saja, hitam putih, ya, hitam putih. Kalaupun diimplementasikan, diterapkan, ya, kita jadikan misalkan di sini, ya. Nah, di sini kita tempatkan sebagai head letters ataupun kop surat, ya. Nah, di sini nantinya Anda, ya, akan melihat, ya, akan melihatnya apa? Ya. Nah, melihat, ya, penempatan logo Anda bagus, estetis atau tidak, ya. Kemudian juga Anda perkirakan, ya, Anda harus diperkirakan gampang enggak, ya, gampang enggak logo ini, gambar ini ditempatkan, ya, ditempatkan, ya, ditempatkan di suatu media penempatan. Oh, ternyata mudah. Ini akan juga, ya, mempercepat orang repro, ya. Sekarang itu memproduksi ulang, ya. Bukannya sekarang itu kan yang jiplak nanti banyak, tenang, ya. Nggak usah seperti itu. Anda malah lebih populer orang juga menggunakan atribut seperti apa, ya. Nah, misalkan dikenakan di sebuah t-shirt seperti ini. Ini saya buat, ya, ini konsep, ya, yang memungkinkan kita akan mempertimbangkan bagaimana penerapan aplikasi tersebut di, ya, suatu media publis, ya, media publikasi, ya. Nah, dari sini kita akan melihat, ya, kemampuan perform logo kita itu seperti apa. Jangan hanya mungkin sudah Pak, sudah selesai begini. Coba Anda perkirakan, Anda mock-up-kan, ya. Anda mock-up-kan begini, ya. Kalau Anda mock-up-kan begini, nantinya Anda akan, ya, melihat, ya, dari hasil tersebut, ya, dari hasil tersebut bentuk jadi nanti hasil akhirnya seperti apa, ya. Bentuk jadi hasil akhirnya nanti seperti apa, karena di sini Anda akan mempertimbangkan logo Anda pantas ditempatkan di mana, ya. Yang paling gampang populer ini, meskipun ada di box, ya. Kalaupun Anda menggunakan produk-produk untuk kemasan yang merancang kemasan, silahkan Anda bebas, ya.
Anda di dunia desain itu harus ya eksplorasi, harus eksplorasi ya. Dari sesuatu yang mungkin saja kita mungkin tempatkan ini, coba pertimbangkan untuk ini, untuk itu, untuk yang lain ya. Nah, semakin banyak hal tersebut, logo rancangan Anda digunakan dengan berbagai pertimbangan implementasi penerapannya, ini akan lebih memperkuat ya dari branding yang Anda rancang. Nah, dari transformasi logo seperti ini ya kita akan menemukan formasi nantinya ya. Formasi saya ini sepertinya ini bentuk dasarnya seakan-akan kalau kita membayangkan gambar burung susah ya. Ya. Gambar burung susah ya. Enggak. Ya sebenarnya enggak harus kita dalam bentuk wujud ya. Wujud itu terlalu naif sepertinya ya. Kalau gambar burung ini susah nanti penerapannya ya. Nah, ini logonya akan kita jadikan logogram seperti ini dari model ya. Nah, sebenarnya ini dari bentuk segitiga dipotong-potong begini akhirnya ditransform menjadi bentuk demikian, diputar ya. Ini coba nantinya Anda logo Anda jadikan demikian. Ini bukan harus ketentuan begini, tapi minimal ya. Minimal kita memiliki gambaran ya bahwa logo itu berasal dari logonya modelnya begini, ada filosofinya ya. Nah, di sini Anda perlu perjelaskan mengapa di strategi kita efektif membuat logo ya sesuai. Dan sesuai ini ada visi misi ya. Dari logo tersebut tercantum misi misi ya. Nah, visinya mengenai apa? Game misalkan seperti itu. Enak enggak tempat ini ditempatkan di aplikasi game itu pantas enggak ya, layak enggak, kemudian sesuai enggak dari ini, ada karakter bentuknya, ada karakter warna. Hitam saja kok karakter warnanya Pak. Nah ya. Nah ini kemungkinan kita pertimbangkan di sisi awal basicnya dulu ya, performanya udah garang apa enggak misalkan begitu ya. Tidak harus bermain warna banyak baru kita puas, nanti begitu penempatannya sulit ya. Ternyata sulit ya membuat warna banyak ditempatkan, mau misalkan dicetak di kaos nyablonnya sulit, kan ada teknologi misalkan di Tiki seperti itu ya digital transfer melalui komputer ya. Nah, seperti itu ada di brand lagi. Iya, tapi ketahanannya beda, mau dikenakan orang juga merepliknya susah, harus warna ini, ketentuannya terlalu banyak untuk orang jadikan atribut pengenal ya. Nah, sebenarnya bentuknya dari sini. Ini pun ya. Nah, ini pun sebenarnya ini dari huruf R dan V, Raven ya. R dan V dari situ. Ini juga akan menjadikan pemuat ya. Kalau Anda sudah jadikan gini ya, logo begini, Anda mau ya, saya transform ya. Saya jadikan warna putih misalkan. Ya. Nah, kita mau sepertinya Anda melihat misalkan bentuk ya, bentuk misalnya ini kalau di tas itu bagus ya. Logo ini penempatannya mudah, misalkan ini ya. Ya. Ini ditulis begini saja. Ya, ini untuk logonya tas itu sudah sangat leluasa ya. Nah, dengan logo yang demikian ini juga keren ditempatkan ya. Kalau ini mau Anda mungkin emboss, Anda bisa gunakan Corel Draw juga ya. Efek di menu bevel ya, di bevel apply udah kelihatan begini ya. Tinggal kita directionnya kita atur sampai di mana ya. Nah, gini mau kita arah cahayanya, arah terang gelapnya seperti ini ya. Ya ini.
Nah, ini arah gelapnya ya, gelap terangnya di sini. Nah, ya. Nah, ini udah pakai besi plat seperti itu udah sangat lengkap untuk ya penentuan dari model mockup yang Anda mungkin akan gunakan. Ya. Nah, ya. Ini di menu bevel ya. Efek di menu bevel di sini nanti akan muncul perintah ataupun menu docs-nya itu. Nah, ya. Leluasa ya, kita menempatkan objek. Nah, dari sini Anda perjelas lagi ya. Kalau nantinya ini akan menuju ke sini sebenarnya kita hanya bermain ini ya, bermain di basic shape-nya ya. Nah, ini kalaupun ya bentuknya lurus kita mau lengkungkan ini saja ya. Klik di sini Anda pilih lengkung di menu barnya di atas ya. Nah, kalau sudah lengkung ini titik sudut ini yang wajib didel sudah ya, sudah lengkung ya. Ini juga demikian, ini ya dilengkungkan, klik kemudian didel juga ya. Ini juga demikian ya. Ini lengkungkan, tanda negatif ini juga bisa. Ini karena apa? Del juga ya. Yang sini ya, ini lengkungkan juga didel. Jadi lengkung ya. Ini juga demikian ujungnya. Kita lengkungkan del begini udah jadi ya. Kita tinggal ya membuat menu. Kalau ini saya biarkan lancip ya untuk kepalanya ya. Kalau untuk matanya ya gampang, ambil dari objek bagian ini ya, ambil dari bagian ini dengan ini ya, ambil interseknya, ini klik, tekan shift, klik targetnya ini, ambil interseknya, klik ya, intersek saya kasih warna hijau lah ya. Nah, intersek inilah ya yang kita kecilkan. Dan warnanya dikasih putih ya. Nah, di sini ya. Ujungnya yang sini masih lancip, kita bisa lengkungkan. Ini klik, pilih lengkung, sudah lengkung, del ya. Nah, dari sini ini tambah supaya panjang, kasih begini ya, warna putih, garis tepinya tidak ada, kita weld ini dengan ini leburkan jadi satu. Tekan shift, klik mata, weld ya, sudah jadi ya. Dan ini demikian loh ya, model kalau kita mengolah. Nah, dari sini ya, berikan kombinasi teks dari menurut Anda yang sekiranya memiliki karakter, ya. Nah, di kemarin saya sarankan Anda search font ya, yang mungkin saja font yang mungkin saja menarik ya. Yang saya rekomendasikan Anda search ya. Nah, di Qfont ya, font yang menarik ya untuk Anda bisa jadikan acuan ya, yaitu di Qfont ya. Sekarang kita cukup ya. Ya, ini bagus, dan yang saya rekomendasikan juga ada di font. Ya. Sekarang coba Anda lihat ya. Orang memberikan nama websitenya, ini website loh ya. Kalau memang Anda sekarang nggak perlu lagi www ya. Nggak perlu lagi www. Sekarang www.qfont.com biasanya kan begini ya. Sekarang orang nggak perlu ketik .com-nya, nggak usah ketik ya. Nanti akan langsung tertuju websitenya di mana, tinggal Anda klik kemudian. Yang Anda ingat ini ya. Sekarang coba Anda pertimbangkan mengapa orang sekarang memberikan nama websitenya itu yang ringan ya. Yang mudah, yang keren. Misalkan Gojek misalkan seperti itu, ada go-nya. Gojek asalnya Go ojek online. Nah, ketambahan itu terlalu tidak mengaitkan nama Jack-nya akan sulit ya.
Nah, orang mengenal, kecuali kalau Anda perkenalkan pertama kali, kalau Grab begitu ya, misalkan orang kenalnya Grab dulu, baru kok ada Gojek, ternyata lebih mudah menyebutnya Gojek ya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan Anda bikin font lagi, misalkan website tentang kumpulan font-font. Anda bisa misalkan Anda cari GoFont. Ini sudah menjadi nama baru ya. Nah, ini malah cepat ya. Misalkan new font, new baru ya. Nah, ini loh ya. Anda mengaitkan ya visi misi orientasi dari nama tersebut, ada karakter lingkup tentang apa. Ini akan lebih cepat, memudah. Kalaupun Anda mengenal Pepsodent, ini namanya sudah melekat ya, Pepsodent ya. Nah, dia kan mengambil nama dennya itu dari gigi, denta ya. Sehingga orang akan lebih cepat mengenal yang Deliden, Pepsodent, Prodent, semuanya yang mungkin saja kita ingin cepat populer dan orang publik mengenali, kasih nama dari keterkaitan objek ataupun ruang lingkup dari perusahaan atau organisasi tersebut ya. Nah, ini juga ada filosofinya ini ya. Halo, kok logonya tertarik ya. Nah, saya undo lah. Ya. Oh, nggak bisa lah. Saya mau ambil dari yang hitam ini ya. Ya. Nah, interaktif game lab. Nah, ini loh ya. Misalkan itu karena apa? Berkutat di game-game itu biasanya orang lebih banyak melekan. Kalau melekan misalkan gambarnya hitam ya. Nah, karena malam. Nah, itu ada filosofi yang Anda jelaskan ya. Karakter bentuknya itu menggunakan bentuk misalkan basic shape berupa segitiga ya. Karakter warnanya kalau Anda nggak harus misalkan ini yang paling cepat, paling gampang dan leluasa untuk ditempatkan hitam atau putih ya. Ini tidak akan memberikan pembeda dari warna yang ada. Misalkan kalau ini logonya ini kayak kasih warna hijau misalkan ya. Kita akan terpaku menempatkan warna hijau terus ya. Menempatkan warna hijau terus ya. Nah, kalau ditempatkan di bidang warna ini misalkan ini akhirnya ya nggak pantas, nggak enak dilihat ya. Nah, misalkan hijau begini nggak enak. Anda harus ganti backgroundnya seperti apa yang menarik ya. Anda mungkin sekarang warna oranye trend ini kebetulan logonya udah hijau gini dilihat juga nggak enak ya, sulit orang membacanya. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Kita menentukan warna juga pertimbangannya kapan, di mana ya. Nah, logo itu akan diterapkan untuk kepentingan apa ya. Tapi kalau Anda mungkin berkutat di dunia makanan, ya jangan menggunakan nama ini ya. Kalau Anda mungkin menggunakan nama yang begini supaya orang melihatnya tidak mempunyai konotasi, persepsi, ya, pertimbangan, kesimpulan yang macam-macam tentang keterkaitan gambar dengan produk yang Anda usahakan, ya. Nah, dari sini, ya, di sini saya revert aja supaya kembali ke bentuk semula, oke, ya. Nah, saya revert ini. Nah, dari sini nantinya kalau Anda ya memiliki ya karena nantinya Anda cukup mengirimkan satu file saja ya. Kalau dirasa Anda penjelasan ini sudah cukup, Anda bisa ya tangkap ya semuanya, grup Anda ekspor, file ekspor ya. File Anda ekspor jadikan JPG. Kalau sudah ini kan yang kemarin ya. Transformasi logo jadikan JPG ya. PNG boleh Pak, sebenarnya PNG boleh ya, malah sebenarnya kalau untuk grafis PNG ini lebih jernih ya.
Kalau JPG ada noise masih akan muncul, ya noise akan timbul, ya. Kalau PNG bagus, tapi tidak untuk PNG dulu lah. Kalau PNG objek yang transparan baru PNG, ya. Ya, misalkan Anda mau mengambil logonya ini saja, ya. Nah, logonya ini saja agar ditempatkan dimanapun, ya dia bisa transparan seperti ini. Baru formatnya, ya Ctrl E, ya, atau file export shortcut Ctrl E, ya. Nah, misalkan di sini Raven, ya, PNG, ya. Tapi kalau Anda memiliki ini aktifkan select only, ya, aktifkan select only karena kalau tidak select only semua objek di halaman akan terekspor, ya. Dari ekspor di sini, ya. Nah, kan ya, ini juga pastikan di transparan itu objek transparan. Kalau enggak Anda aktifkan nanti akan muncul warna putih, menjadi warna putih, ya, menjadi warna putih sehingga Anda terganggu dengan penempatan enggak lalu luasnya di mana. Warna putih transparan. Ya. Minimal resolusi yang direkomendasikan 300 dpi minimal, ya. Tapi kalau untuk urusan teks yang mungkin saja butuh detail yang tinggi, ya naikkan, misalkan saya naikkan 600 boleh. Anda ketik 2000 boleh. Ya, bisa ya dari sini di menu transformnya ya. Formatnya kalau Anda untuk kepentingan ya, ini untuk kepentingan ya. Karena bisa jadi format yang Anda gunakan bisa formatnya CMYK. Tapi format PNG ya, format PNG tidak mendukung format warna CMYK. Dia maksimal 24 bitnya RGB, tidak ada menu PNG itu formatnya CMYK ya. Baru kalau JPG ada CMYK-nya ya. Ini berarti ya formatnya pakai RGB ya. Ini oke ya. Transparan, resolusi cahaya ini kan 600. Kalau mau Anda coba 300 silakan ya. Kalau saya 600 karena apa? Butuh detail ya ini. Oke, ya butuh detail. Nah, setelah itu kita import ya file tadi ya. Filenya di mana ini? RPD grafis 2001 ya. Nah, ini kita import ya. Apa yang kita import ini ya, Raven import. Kalau Anda klik langsung ini real size ya. Kalau ini resolusinya 600 ini ya, 600 dpi masih bagus untuk tingkat detail yang tinggi ya. Nah, ini kita tempatkan dimanapun bisa ya. Nah, ini bisa kita tempatkan di bagian manapun dengan berbagai media background ya. Ini loh yang nantinya Anda bisa hasilkan. Ini kalau ya file Anda ya, Anda jadikan ini kita grup ya, kita grup ya. Nah, dari kita grup file kita ekspor ya, file kita ekspor ini untuk satu file karena single file terdiri dari objek satu cukup ya. Jika deskripsi penjelasan Anda dirasa Anda sudah seret, Anda sudah anggap lengkap. Jika tidak lengkap, ini berikutnya ya, kita ekspor dulu ya, jadikan format transform logo ya, transform logo, tapi formatnya cukup JPG saja supaya filenya ya JPG ya, ekspor ya, file ini akan terlihat tertangkap semua ya. Pastikan semuanya terlihat di sini. Resolusi berapa ya? Minimal 300 ya, minimal 300. Tapi 300 itu pas-pasan ya, pas-pasan. Anda saya tulis ketik saja 4 ya, ini ya. Nah, di sini 444 wes ya, daripada ganti tombol saya ya. Nah, di sini ya, ini bisa CMYK kalau formatnya JPG ya. Tapi untuk tampilan ini nanti warnanya akan berbeda tampilan di monitor ya. Kalau untuk urusan cetak tertentu harus akan
direkomendasikan JMK. Kalau untuk tampilan di monitor, ya Anda file-file yang kita olah di monitor, simpan atau ekspor dengan format RGB. 444, oke, ya. Nah, nantinya file itu akan terekspor. Kita lihat file import, ya, file ini. Kalau dari sini, ya, import, ya, kalau Anda klik langsung kan real size. Kalau ini klik drag begini juga bisa custom, ya, tapi resolusinya enggak 300 dpi lagi, ya, enggak 444 itu tadi, karena semakin kecil, kalau semakin rapat resolusinya harus tinggi, ya, ya, resolusinya harus tinggi, harus rapat begini agar tingkat detailnya masih tercapai, ya. Nah, kalau Anda langsung, ya, import di sini yang ini, ya, langsung klik berarti ini real size, ya, ini real size. Nah, dari sini, ya, kita lihat, ya, ini detailnya masih bagus, ya, ini kok gerigi, semua akan menghasilkan bergerigi, ya, tapi ini dicetak sudah cukup bagus, sudah bagus, ya. Anda beri penjelasan begini. Apabila itu kalau single file 1, ya, file 1 Anda kirimkan. Ini saya berikan, ya, saya berikan nantinya kesempatan Anda mengirim 1 kali juga 1 file saja, ya. Saya punya 2 file, Pak, misalkan, ya, misalkan 2 file. Ini saya buang, nah, saya delete, ya. Ini juga ini, ya. Yang ini, ya, misalkan warnanya abu-abu misalkan. Ya, nah, misalkan gini. Yang ini hitam. Ya. Saya punya 2 file, Pak. Nyimpannya gimana? Corel? Jangan Corel. Nanti kalau Corel, ya, ada font yang aktif Anda mungkin saja, saya punya misalkan font ini, ya, ada font, ya. Font yang mungkin saya buat filenya aneh, wah, ya, enggak font installer, ya. Misalkan ini, ya. Ini kalau saya buka file Corel atau Anda mau cetak file Anda, ya, file Anda cetak ke tempat layanan print, ya, layanan print, kemudian ada font yang aktif, ini font masih aktif, ya. File Anda mungkin sudah berikan nama, ya, misalkan Anda sudah cukup keren ini dengan tulisan model ininya, ya. Nah, ini kalau fontnya tidak dimiliki oleh komputer yang kita pakai atau dipakai mereka membuka file Anda, font ini akan diganti sekenanya, ya. Misalkan kalau kita rekomendasinya Arial, ya nanti file jadi begini. Karena fontnya masih aktif. Kalau dibuka tidak ada font, menanyakan, ya, menanyakan. Dan juga versi, nah, ini loh, ya, misalkan, dan juga versi, ya, misalkan, ini, ya, supaya demikian, ya. Jika Anda memiliki 2, ya, buat tempatkan di halaman sendiri. Bagaimana membuat halamannya? Ini, ya, di sini ada plus, ya. Di sini ada plus, berarti ini adalah plus di sebelah sebelumnya dan ini setelahnya. Plus di yang ini. Nanti akan muncul, ya, dari sini akan muncul page 2. Page 2 ini, ya, page 2 ini kan kita tempatkan di tengah, ya. Supaya tepat di tengah, langsung saja tekan tombol P. Langsung tekan P. Ya. Langsung tekan tombol P, jangan kontrol P. Kalau kontrol P print, nantinya masuk ke menu print. Kalau ini tempatnya P, nanti akan di tengah halaman, ya. Yang ini di luar, ya, ini di luar halaman, ya, akan terlihat di halaman 1 terlihat, di halaman 2 terlihat, ya. Nah, jika nantinya kita akan menurunkan, misalkan file ini harus Corel supaya akurasinya tinggi, ya, maka kalau Anda memiliki font yang aktif begini, Anda convert terlebih dahulu. Convert gimana, Pak? Di convert, klik kanan, convert to curve, menjadi bentuk kurva. Ya, ini ada namanya ini BD Cartoon Short, berarti fontnya masih aktif. Ya, kita convert to curve menjadi bentuk kurva.
Kalau sudah menjadi bentuk kurva, font tadi sudah tidak dibaca menjadi font hidup ya atau font aktif ya. Ini baru Anda simpan ya. Sehingga dibuka di komputer manapun bentuk ini tidak berubah karena dianggap sebuah bidang kurva. Nah, ya. Jika Anda memiliki page 1, page 2, saya perkenankan di file yang Anda kirim, file jadikan publish to PDF. Jadikan file PDF. Ya. Jadikan file PDF. Dari file PDF di sini ya, form transformasi logonya siapa? Silakan Anda beri nama ya. File Anda ya, nama Anda. Set ya, di sini saya save. Ya. Berarti file tadi sudah tersimpan menjadi file bentuknya PDF ya. Saya buka di Explorer ya. Nah, untuk melihat file PDF. Nah, bentar, ini DP. Di drive-nya dulu di Haris BD grafis ya, transformasi logo save. Nah, di sini filenya. Sekarang kita buka ya. Share screen-nya saya rubah. Share screen-nya saya rubah menjadi screen PC. Ya, ini. Ya. Nah, ini filenya PDF ya. Sehingga Anda punya dua format file yang bisa Anda kirim ya. Ya. Format file yang pertama formatnya PDF ya. Nah, nanti akan muncul dua halaman begini ya. Nah, yang pertama halaman page 1, di sini ada page 2 ya. Formatnya menjadi format PDF ya, formatnya menjadi format PDF untuk lembar yang lebih dari 1 ya. Kalau 1 boleh kan PDF? Boleh. Anda isi meskipun Anda kirim 1 dengan cara ekspor jadikan JPG bisa. Anda publish to PDF boleh, bisa juga ya. Nah, itu ada dua format file yang nantinya Anda kirim untuk UAS di minggu depan. Yang dibahas adalah rancangan logo milik Anda tadi, tapi perjelas pertimbangkan ya dari sisi Anda memiliki visi logo, silakan. Ini kan saya singkat sub paragrafnya ya. Mungkin visi logo, visinya adalah ini mengembangkan aplikasi non-stop 24 jam, misalkan begitu, silakan ya. Nah, tanpa batas, ya silakan. Tanpa henti, silakan ya. Ini visi misi. Nah, karakter bentuknya muncul dengan bentuk format segitiga ya. Nah, karena mungkin lambang antara ya penyedia, pengguna, user, misalkan gitu ya. Penyedia di sini aplikasi di situ, kemudian Anda bisa connect by friend misalkan ya, grup, community. Nah, seperti itu silahkan ya dituangkan di visi misi ya. Dari misi ini Anda tuangkan, berikan penjelasan. Logo saya memiliki karakter ini karena untuk keperluan keleluasaan, keperluan ini itu ya. Maksudnya adalah untuk ini berwibawa, yang penting citranya bagus. Ya. Kasih citra bagus.
ya, karakter warna, bentuknya, dan ada slogan. Ya, di sini loh saya tulis slogannya. Selain nama, Anda perjelas lagi. Oh, Raven itu adalah pengembang aplikasi di dunia game. Ya, nah, orang akan melihat ya karakter itu membaca di sini ya. Misalkan Pepsodent masih ditulis pasta gigi. Oh, pasta gigi ternyata. Dulu mungkin orang belum tahu ya. Nah, masih baru-baru ini apa ya fungsinya untuk apa ya? Apa untuk lem ya? Kayaknya lem PVC ini atau lem kertas ya. Nah, itu yang membedakan ya dari penjelasan. Berikutnya ada mock-up-nya ya yang Anda akan jadikan target sasaran penempatan dari logo Anda untuk keperluan apa. Kalau Anda bikin untuk plakat itu boleh silahkan. Ya, tanda pengenal, ID card itu silahkan. Sehingga Anda menentukan kesesuaian dari logo Anda. Pertimbangkan merancang logo efektif. Dari logo efektif kita tuangkan, visualisasikan ya ke dalam tugas UAS untuk kita kali ini. Ya. Oke, kalau begitu saya anggap jelas. Kalau memang ada pertanyaan untuk UAS-nya silakan. Apakah sudah jelas? Saya kirim nantinya di grup ya, di grup antara file format ini ya. Yang Corel saya kirim ya, yang Corel saya kirim ya, kemudian yang PDF saya kirim, yang JPG saya kirim ya. Sehingga Anda bisa mempertimbangkan ini karena kita mempunyai SOP ya, standar operasional yang mungkin saja minimal capaian pembelajaran menguasai aplikasi grafis yang kita gunakan aplikasinya CorelDRAW. Minimal mempunyai kemampuan yang sama. Ya, itu capaiannya. Di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, saya kira sudah jelas semua. Ya, di sini pesertanya saya akan ada 13 peserta yang hadir pada pertemuan kita kali ini. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, lengkapi analisa ataupun portofolio desain Anda karena nantinya kalau Anda mengikuti peluang-peluang kesempatan seperti lomba desain logo. Ini biasanya kalau lomba desain logo nggak main-main ini hadiahnya. Ya, biasanya untuk desain gitu hadiahnya besar. Ya, hadiahnya kok bisa besar gini karena yang dihargai sebuah karya. Tetapi kalau Anda mendesain kemudian Anda tawarkan dengan harga segitu, kok bikin logo gini aja harganya mahal banget ya. Ya, itu kalau kita bisa menghargai suatu karya karena ini menyangkut hak cipta ya. Kita bisa hargai dengan nilai berapapun, bisa juga kita tidak dihargai. Ya, tidak dihargai itu maksudnya nggak ada harganya sama sekali. Ada bisa begitu, ya. Nah, ini karena apa? Menjadi pelengkap, bahkan pendukung saja belum tentu untuk kesuksesan ya, kesuksesan, tapi ini mendukung kesuksesan ya. Apakah kalau bikin logo baru pasti sukses? Ya enggak begitu ya. Nah, tarafnya kan kita di identity ini yang perlu kita pertimbangkan. Di identity inilah ya yang menjadi fokus dari ruang gerak dari aplikasi grafis ini untuk merancang logo. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, ya. Ini saya S dulu. Bentar di
Ya. Oke, saya tutup pertemuan ini. Anda persiapkan dari masing-masing ya, dari masing-masing hasil karya Anda jadikan portofolio ya. Jangan lupa di situ Anda sematkan nama Anda ya. Di bagian bawah itu ada nama Anda semua. Karena Anda juga harus labeling dari setiap tugas yang Anda kirimkan. Berikan di situ include selain nama file, ada nama atau NIM Anda ya. Kemudian dari situ di dalamnya juga di dalam konten isi filenya juga memuat kembali nama Anda, kelas itu juga Anda harus sertakan. Ya. Terima kasih atas pertemuan yang sudah kita lalui selama 1 semester ya. Kemudian harapannya pengantar desain ini memberi dasar Anda untuk mengenal dunia grafis. Kalaupun yang sudah mengenal dunia grafis, ya semakin memperkuat ya di bagian keilmuannya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Anda di minggu depan mengumpulkan posisi Anda sebagai nilai UAS-nya. Ya. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, thank you. Sama-sama. Ya. Saya live room ya. Ya, Pak.